Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Jalut dan Daud. Talut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan ke medan perang. Dengan memilih orang-orang terbaiknya itu, ia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tak menghiraukan lagi urusan rumah tangga dan perdagangan. Salah seorang anak muda yang ikut dalam barisan Talut adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan. Ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya. Tempatnya di garis belakang. Jika kakaknya lapar atau haus, dialah yang melayani dan menyiapkannya. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Tentara Talut sebenarnya tidak seberapa banyak. Jauh lebih besar dan lebih banyak tentara Jalut, yaitu sang penindas. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Talut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Demi melihat tentaranya ketakutan, Talut berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kekokohkanlah. Selalu kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Maka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu tentara Jalut. Mereka bertempur dengan gagah berani. Tentara Jalut tak mengira lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa terluka. Akhirnya Jalut dapat diporak-porandakan dan lari cerai-berai. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Tinggal Jalut sang panglima dan beberapa pengawalnya yang masih tersisa. Talut dan pengikutnya tak berani berhadapan dengan raksasa itu. Lalu diumumkan oleh Talut bahwa siapa yang dapat membunuh Talut, maka ia akan diambil sebagai menantu. Tak disangka diduga, Daud yang masih berusia remaja tampil ke depan minta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Mula-mula Talut ragu, mampukah Daud yang masih muda itu mengalahkan Jalut? Namun setelah didesak oleh Daud, ia mengizinkan anak muda itu maju ke medan perang. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Dari kejauhan Talut melihat sepak terjang Daud yang menantang Jalut. Jalut memang sombong. Ia telah berteriak berkali-kali menantang orang-orang Israel untuk berperang tanding. Ia juga mengajak bangsa Israel sebagai bangsa pengecut dan hina-hinaan lainnya yang menyakitkan hati. Tiba-tiba Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda itu menantangnya. Duel. Daud tidak membawa senjata tajam. Senjatanya hanya ketapel. Berkali-kali Jalut melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud, namun Daud dapat menghindar dengan gesitnya. Pada satu kesempatan, Daud berhasil melayangkan peluru batu ketapelnya tepat di antara kedua mata Jalut. Jalut berteriak keras, roboh dengan dahi pecah dan mati. Dengan demikian, menanglah pasukan Talut melawan Jalut. Daud diangkat sebagai menantu Raja Talut, dijodohkan dengan anak Talut yang bernama Mikyal. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.